Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Nah adik-adik, sebelum kita mau memulai ibadah pada pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk semua tutup matanya, lipat tangannya, ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh berkumpul secara online. Tuhan, sebentar kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Coba Cici mau tes dulu ya suaranya ya adik-adik ya. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Coba mau tes sekali lagi ya. Yang semangat adik-adik. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Yuk semua berdiri yuk. Kita mau bergerak buat Tuhan. Kita mau angkat pujian, tanganku ke depan. Semua pakai gerakan ya adik-adik ya. Ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama, kaki adik-adik. Semua tangan dipegang ya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama. Ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan, dan digeleng-geleng sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama. Mataku terbuka, mataku tertutup, mataku terbuka, dan dikedip-kedip sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama. Yeay. Adik-adik, ada yang tahu nggak kasih Tuhan itu seberapa sih panjangnya? Seberapa sih lebarnya? Coba ada yang tahu nggak? Kasih Tuhan itu sebesar apa sih? Segini? Segini? Atau lebih besar lagi? Iya adik-adik, kasih Tuhan itu tidak terbatas. Kita mau angkat pujian panjang dan lebar, karena kasih Tuhan itu tidak terbatas. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus tinggi dan dalam, Yesus tinggi dan dalam. Nah adik-adik, kita mau angkat satu pujian lagi ya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau angkat pujian KASIH. Semua bergerak ya adik-adik ya. Ayo, Cici belum lihat nih semuanya bergerak. Boleh berdiri dulu yuk, kita mau bergerak bersama-sama buat Tuhan.
itu apa adik-adik? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu apa adik-adik? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Dikasih Yesus. Seperti siapa adik-adik? Seperti kasih Yesus. Yeay. Nah, yuk adik-adik, semua boleh duduk. Kita mau siapin persembahannya adik-adik ya. Sebelum kita menjalankan persembahan, kita mau berdoa ya adik-adik ya. Yuk semua tutup matanya, lipat tangannya, ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami agar menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk semua masukin dulu persembahannya adik-adik ke jaringannya. Nanti kita makan pujian mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita akan pujian ini ya adik-adik ya, sekali lagi ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat siapa yang lihat adik-adik? Tuhan melihat. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat. Tuhan melihat. Nah, Tuhan melihat. Yeay. Oke adik-adik, kita mau dengerin firman Tuhan ya adik-adik ya. Sebelum dengerin firman Tuhan, kita mau angkat pujian lagi adik-adik ya. Kita mau panggil Tuhan Yesus undang dalam hati kita ya adik-adik ya. Kita mau angkat pujian Yesus kupanggil. Adik-adik siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang sudah hafal lagunya boleh tutup matanya, kita sambil angkat pujian ini ya adik-adik ya.
ini sekali lagi adik-adik ya. Yuk kita mengangkat pujian ini dari awal. Semua boleh tutup matanya, berikan sikap yang terbaik buat Tuhan ya adik-adik ya. Pujian ini sekali lagi adik-adik ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk semua tutup matanya, lipat tangannya, ikutin si berdoa ya. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati guru-guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati kami yang mendengarkannya agar boleh firman itu bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Oke, nah ini ya. Oke, nah adik-adik, kelihatan nggak nih share screen-nya nih? Kelihatan nggak Denzel? Apa? Kelihatan nggak screen-nya? Yes, of course, yes. Oh, oke. Thank you, Denzel. Nah, adik-adik, ini ada pesan yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. Ya, ada pesan yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. Yuk, Tante Yuli minta satu-satu bergantian deh, ya. Mulai dari Denzel ayat yang ke-17 ya. Yuk, Denzel bacain bisa. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan zina itu akan tetap hidup dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu. Kami akan menyukai orang suruh, tapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membuat kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dari besi ada khusus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan dalam pemilihan Tuhan.
Oke, thank you Denzel. Denzel sampai ngebut bacanya. Thank you Denzel. Ya, tadi ada perintah Tuhan ya. Jadi seluruh harta semua isinya harus dimusahkan sebagai persembahan untuk Tuhan dan tidak boleh mengambil satu barang pun. Kalau mereka ambil, maka perkemahan Israel itu akan menghadapi bencana. Mereka akan menghadapi celaka gitu ya. Semua barang emas, tembaga, besi itu harus disimpan di tempat penyimpanan harta milik Tuhan. Waktu zaman Yosua itu, Yosua sudah merebut kota Yeriko dan Yosua juga pengen merebut Ai, kota Ai. Yosua memerintahkan orang untuk mengintai, ya, memata-matai kota Ai untuk mencari tahu apa sih yang mereka perlu mereka kuasai gitu. Nah, dan sampai akhirnya orang itu kembali kepada Yosua. Nah, ketika mereka kembali, mereka beritahu Yosua bahwa nggak perlu banyak-banyak orang ke sana. Kenapa? Karena cuma sedikit musuh yang ada di sana. Jadi nggak perlu lebih dari 2 atau 3.000 orang yang ke sana untuk menyerang kota Ai, katanya gitu. Akhirnya Yosua mengirim 3.000 orang untuk merebut kota Ai. Tetapi adik-adik, orang-orang di Ai itu malahan berbalik. Mereka mengejar orang-orang Israel. Wah, sampai akhirnya ada 36 orang yang dibunuh. 36 orang yang dibunuh dan yang lainnya itu celaka. Sampai akhirnya orang-orang Israel itu mereka menjadi takut, mereka jadi gentar, mereka jadi yang tadinya berani, keberanian itu lama-lama mencair. Mereka jadi mengalami ketakutan. Nah, sampai akhirnya Yosua juga bingung, Yosua juga takut. Yosua dan para imam-imam, dia menggoyahkan bajunya, dia sujud menyembah tabut perjanjian. Dia mukanya sampai ke bawah, terus dia sujud sampai petang, adik-adik, bersama para tua-tua Israel. Sampai dia juga menaburkan debu-debu di atas kepalanya. Sampai Yosua juga dia bilang, Tuhan, apa yang akan aku katakan nanti setelah orang Israel ini lari membelakangi musuhnya? Apa yang akan aku katakan? Apabila mendengar hal itu, orang-orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan akan melenyapkan kami di bumi ini. Apa yang akan kau lakukan Tuhan untuk memulihkan namamu yang besar ini? Tetapi Tuhan katakan, bangun, mengapa engkau sujud demikian? Nah, orang Israel itu ada yang berbuat dosa, adik-adik. Mereka melanggar perjanjian dengan Tuhan. Mereka mengambil sesuatu, barang-barang yang dikhususkan itu. Padahal tadi Tuhan udah pesen, nggak boleh ambil. Semua harus dimusnahkan. Barang-barang itu harus dimasukkan ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Tetapi ada orang yang nggak taat. Ada orang yang mencuri. Ya. Nah, sehingga Tuhan tidak menyertai bangsa Israel. Tuhan mengatakan juga, jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan, tidak kamu kembalikan, tidak kamu ambil lagi dari orang itu, maka katanya Tuhan itu nggak akan menyertai. Nah, sampai akhirnya kebesokan harinya Yosua memerintahkan orang-orang Israel untuk berkumpul. Mereka kumpul, mereka dari berbagai suku, dari bermacam-macam suku, mereka berkumpul untuk menghadap Tuhan.
Ya, satu persatu dipanggilin adik-adik dari masing-masing satu suku, dia menghadap kepada Tuhan, dipanggil, ditanya gitu. Dan sampai pada akhirnya pada satu orang namanya Akan. Dan Tuhan suruh kepada Akan. Yosua bilang, ayo kamu katakan yang sebenarnya, kamu mengakui apa yang sudah kamu lakukan. Dan Akan mengakui perbuatannya. Akan mengambil jubah yang indah dari Babel. Selain itu, Akan juga mengambil 200 koin perak. Dia mengambil sebatang emas yang beratnya lebih dari 1 pon. Dan dia katakan, itu disembunyikan di tanah di bawah tendanya. Akhirnya Yosua kirim orang-orang adik-adik untuk melakukan pencarian. Dan benar, mereka menemukan barang-barang curian itu. Dan mereka meletakkannya di hadapan Tuhan. Adik-adik, karena Akan sudah berbuat dosa, maka Yosua terus bersama dengan orang-orang Israel, dia membawa Akan, terus dia bawa perak, jubah, emas, anak laki-laki, terus anak perempuan, sapi, keledai, domba, kambing, tenda, dan semua miliknya itu mereka bawa ke lembah Akor. Dan Yosua berkata sama Akan, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Jadi seluruh bangsa Israel itu melompari dia dengan batu dan dibakar dengan api. Setelah itu mereka menumpuk batu-batuan di atasnya Akan. Dan tempat itu disebut lembah masalah sejak saat itu. Setelah itu Tuhan tidak marah lagi kepada bangsa Israel. Wah, gara-gara satu orang ini harusnya kota Ai bisa dimenangkan, tetapi kota Ai ini di serangan pertama dia kalah. Malah mengorbankan 36 orang. Tapi adik-adik, karena orang ini sudah mengakui dosanya, Akan sudah mengakui dosanya, dan dia sudah menerima hukumannya, akhirnya Tuhan mengatakan lagi kepada Yosua, sekarang kamu pergi lagi berperang. Jangan takut, jangan bimbang. Bawa seluruh tentara dan bersiap untuk menyerang Ai. Wah, Tuhan bilang juga, aku akan menyerahkan kota Ai beserta raja, rakyat, dan seluruh tanahnya kepadamu. Barang ternaknya boleh kamu rampas, katanya. Seluruh tentara akhirnya mempersiapkan penyerangan kota itu. Dan mereka mulai berperang, adik-adik. Dan Yosua memenangkan kota Ai. Nah, akhirnya Yosua di serangan kedua, dia bisa memenangkan kota Ai. Ya, nah di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, Tante Yuli mau kasih tahu buat adik-adik semua, ketaatan itu membawa kepada kemenangan. Di dalam hidup ini ada hukum yang namanya hukum sebab akibat. Setiap tindakan, setiap keputusan yang kita ambil pasti akan ada dampaknya. Baik atau buruk itu pasti berdampak. Ya. Yang kedua, ya,
Lakukan kebenaran itu bersama-sama. Satu orang yang tidak taat akan berdampak kepada yang lain. Ya, satu anggota tidak taat, semuanya akan menderita karena dosa satu orang ini. Tetapi adik-adik, setelah dosa itu dibongkar, setelah dosa itu diakui, terus orang itu mendapat hukuman dan Tuhan memberikan kemenangan itu. Jadi gimana adik-adik? Kalau ada orang, ada teman yang berbuat salah, ada saudara kita yang berbuat salah, kita nggak boleh diemin. Ya, tugas kita kasih tahu. Ya, kenapa? Kalau dosa itu dibiarkan, tidak ditegur, terus akhirnya akan mendatangkan hukuman. Tetapi kalau dosa itu disingkap, diakui, disingkirkan, minta ampun, maka berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan itu akan kembali kepada kita. Ya, yang ketiga nih, pesannya lagi nih. T-A-A-T, taat. Taat itu harga mati. Jadi nggak boleh ditawar. Mungkin susah gitu ya. Bahkan mungkin nggak masuk akal nih Tuhan suruh nih. Tapi adik-adik, hal-hal yang demikian bukan membuat kita menjadi ragu. Tetapi justru membuat kita semakin taat dan semakin percaya. Ya, kadang kita takut menghadapi segala sesuatu yang di luar kemampuan kita. Kita takut ditolak. Kita takut kalau ngomong jujur sama mami, sama papi, justru kita akan dimarahin gitu ya. Kita akan ditolak, kita akan ditegur gitu. Banyak takutnya. Mungkin ketika kamu berkata jujur sama teman-teman kamu, justru kamu malah dijauhi sama teman kamu gitu. Tapi justru ketaatan yang Tuhan mau. Tetapi justru seringkali kita banyak takutnya gitu. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Ya, Tante Yuli percaya kita semua akan menjadi pemenang. Dan kita semua mau menjadi pemenang. Kuncinya adalah taat. Ya, taat siapa takut. Ya, jadi anak-anak harus belajar, harus terus taat, T-A-A-T, taat. Gitu ya. Nah, ini ayat hafalannya. Mazmur 90 ayat 8. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Artinya apa? Tuhan membeberkan semua dosa kita di hadapan Tuhan. Dosa kita yang tersembunyi sekalipun, Tuhan itu melihatnya. Dosa sekecil apapun, Tuhan tahu. Jadi adik-adik, akui setiap dosa, minta ampun, bertobat, dan Tuhan akan melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita semua. Oke? Nah, itu yang dari Tante Yuli. Adik-adik, ada yang mau ditanyakan atau Om Rudi mau ditambahkan, Om Rudi? Kuncinya adalah ketaatan. Ya, kita mau sama-sama belajar menjadi anak-anak yang taat. Ada? Om Rudi mau tambah? Tes 1, 2. Ya, Om Rudi, kedengaran? Kedengaran ya. Tadi Tante Yuli sudah cerita tentang bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua untuk merebut kota Ai. Ya, itu bagian dari kota Kanaan, ya, dari beberapa kota Kanaan yang diserahkan kepada bangsa Israel. Nah, kemarin kan bicara tembok Yeriko. Nah, hari ini kita bicara kota Ai. Tetapi ada yang ketidaktaatan membuat satu kegagalan dalam merebut kota Ai. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Kristus,
baiklah kita mau belajar dan mendidik diri kita masing-masing. Rudi, susah untuk mengenal Tuhan Yesus. Yesus, Tante Yuli, guru-guru juga sudah ajarkan baca firman dan doa. Dengan begitu kalian Yesus. Ya. Jadi seperti kemarin Tante Yuli sudah jelaskan bahwa kepemimpinan berpindah dari Musa ke Yosua, ke tongkat kepemimpinan kepada Yosua. Dan Musa sudah meninggal, dia ada di atas Bukit Nebo, Gunung Nebo, di sana dia meninggal. Nah, dilanjutkan oleh Yosua kepemimpinannya untuk melanjutkan kepemimpinan merebut kota-kota yang lain dan diberikan kepada masing-masing suku yang ingin tinggal di tempat tersebut. Jadi bangsa Israel itu sudah sangat menyebar. Setelah dia berebut kota ini, maka pasti ada yang tinggal di situ. Begitu terus. Ya. Oleh sebab itu adik-adik, tetaplah berserah sama Tuhan Yesus dalam hidup ini. Sampai kapan Kak Rudi? Selalu Kak Rudi ingatin kembali. Sampai Tuhan menjemput kita. Dan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Itu aja Kak Yuli dan adik-adik yang lain. Oke, terima kasih Om Rudi. Yuk adik-adik, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita mau mencari ayat. Nah, ya, kamu boleh buka handphone untuk mencari kata-kata ini ya. Boleh pakai gadget atau pakai laptopmu juga boleh gitu ya. Jadi cepat-cepatan. Siapa yang cepat, kamu boleh langsung bacakan ayatnya ada di mana dan apa isi lengkapnya, gitu ya. Bentar ya. Udah ready belum? Yuk, kamu siapin dulu deh. Udah? Ready semua? Gadgetnya, segala macamnya? Buka ya. Yohanes 15 ayat. Salah. Kenapa Tante Yuli bacain ininya ya? Alamatnya salah. Tante Yuli mau baca itunya, kata-katanya. Salah. Oke, ulang ya. Kamu bisa unmute dulu supaya kamu cepat nanti ngejawabnya. Jadi nggak cari-cari unmute gitu ya. Oke, kata-katanya adalah hormatilah ayah ibumu. Ada di mana alamatnya? Hormatilah ayah dan ibumu. Efesus 6 ayat 2. Coba Net, dibacain Net. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ya, oke. Efesus 6 ayat 2 ya. Terus lagi ya. Ayatnya apa lagi ya? Kamu adalah sahabatku. Neta kalau ketemu nggak boleh jawab lagi ya, karena Neta udah satu kali. Yang lain yang jawab. Ya, nanti Tante akan kirim gift ke kamu hari ini. Kamu adalah sahabatku. Ada di mana ayatnya? Gampang kan? Tinggal search ya.
Biasanya Zion nih, cepet nih, Zi. Gimana nyarinya? Di website apa? Nggak tahu. Yohanes 15 ayat 14 bukan, Ci? Apa? Siapa? Angel, Yohanes berapa? Yohanes 15 ayat 14. Iya, benar. Yuk, baca lengkapnya. Ya. Kamu Ya. adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, oke. Thank you, Angel. Ada 2 ya, berarti Arneta dan Angel. Tadi siapa yang nanya gimana caranya ya? Kamu tinggal search kata-kata yang tadi Tante Yuli ucapkan. Misalnya, kamu adalah sahabatku gitu. Kamu tinggal search, dia langsung ketemu ayat itu ada di mana. Gitu. Ya. Oke? Saya gamesnya. Oke. Oke. Denzel, next udah bisa ya, siapa? Zion ya. Next udah bisa ya, Zi? Iya. Kalau kamu cari pakai Bible, itu kan agak susah, lama kan? Kamu nggak tahu ayatnya ada di mana. Tapi kalau kamu pakai handphone atau pakai iPad, laptop gitu, kamu tinggal search kata-kata itu, cari langsung ketemu. Oke? Yuk, adik-adik kita mau berdoa ya. Kita mau sudahkan firman Tuhan hari ini. Jadi pesannya, hari ini kita mau belajar taat. Ya, seperti Yosua. Ya, yang menjadi pemimpin bangsa Israel. Kita mau menjadi anak-anak yang taat. Ya, oke. Yuk kita mau tutup di dalam doa. Adik-adik semua ada yang mau didoakan nggak? Ada yang mau didoakan? Giselle, congrats ya, Giselle ya, sudah lulus ya, Giselle. Amos ya, sudah lulus ya, Amos. Siapa lagi yang sudah lulus nih? Yuk, kita mau tutup dalam doa. Om Rudi, tolong tutup di dalam doa ya, Om Rudi. Kemana Om Rudinya ya? Yuk, bantuin aja deh tutup di dalam doa. Yuk semuanya kita berdoa ya adik-adik. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini. Kami boleh belajar mengenai kepemimpinan Yosua, kami mau belajar menjadi orang-orang yang taat Tuhan, menjadi anak-anak yang taat Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, mampukan setiap kami Tuhan, agar kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap anak-anak didik kami juga yang sudah melewati masa sekolah mereka, yang sudah naik ke jenjang berikutnya. Tuhan, penyertaan-Mu sempurna buat anak-anak kami, sehingga mereka boleh melanjutkan ke jenjang berikutnya dengan nilai yang lebih baik lagi, dengan prestasi yang lebih baik lagi. Dan kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak yang masih menghadapi ujian. Pada minggu-minggu ini, Tuhan Yesus, Engkau yang menolong anak-anak kami supaya mereka bisa mengikuti ujian itu dengan baik. Tuhan berikan kesehatan buat anak-anak kami sehingga mereka bisa belajar, mereka bisa mengikuti ujian itu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat setiap orang tua anak-anak kami Tuhan, Engkau yang memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap apapun yang mereka lakukan Tuhan, kiranya Tuhan kasih karunia berkat Tuhan menyertai orang tua anak-anak kami Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan mendidik orang tua anak-anak kami Tuhan untuk menjadi orang tua yang bijaksana di dalam mendidik anak-anak-Mu Tuhan, dan mereka boleh membawa anak-anak-Mu Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, kami menyerahkan Tuhan hari-hari kami, kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.